Terpenting, bahaya dari aliran-aliran itu apa? Wahabi ini sangat beda dengan kita. Perbedaannya apa? Kalau secara akidah, kita ini akidahnya, konsepnya sifat wajib 20, wujud qidam baqa. Kalau Wahabi beda. Apa Wahabi? Wahabi ini tauhid 3. Apa tauhid 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu akidahnya Wahabi. Dan ini tauhidnya Wahabi ini beda sekali saudara dengan kita. Tauhid rububiyah uluhiyah. Apa tujuannya tauhid rububiyah uluhiyah? Tujuannya adalah untuk mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam yang berwasilah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, jajaran keluarga besar almarhum Abu Palo Gading, Abi sekeluarga, Walid sekeluarga, Walidi sekeluarga, para tengku, para asatir yang juga saya muliakan dan saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, para santri putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi kali ini saya bisa bersilaturahmi khususnya dengan para santri, dan insya Allah nanti setelah zuhur dengan para asatid. Yang ingin saya sampaikan dalam silaturahmi kali ini, bahwa Aceh itu bagi Indonesia sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena Aceh ini sangat mewarnai Indonesia. Paling tidak kalau jalan-jalan ke Jawa, orang jual rambutan, ada namanya rambutan Aceh. Lalu rambutan Binjai, saya gak tahu kenapa ada Acehnya itu. Siapa yang bawa dulu? Dan memang Islam ini di Indonesia kabarnya pertama kali memang disebarkan di Aceh. Karenanya Aceh dulu disebut dengan Serambi Mekah. Karena di Indonesia amalannya sama dengan Mekah. Imam Syafi'i lahir di Mekah. Penduduk Mekah dulu tata cara ibadahnya seperti orang Indonesia sebelum Mekah dikuasai oleh Wahabi. Dan para ulama di Jawa itu juga banyak keturunan Aceh. Karena guru-guru kami, Wali Songo itu ada sebagian dari Aceh, seperti Sunan Gunung Jati, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan ulama-ulama yang lain. Karenanya Aceh ini sangat penting bagi Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, dalam perjalanan sejarah, Islam ini disebarkan kepada bangsa kita dalam bentuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu mazhabnya Syafi'i,
Akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Baru kemudian kira-kira hampir 200 tahun dari sekarang, mungkin 170 tahunan, ada dua aliran dari Timur Tengah masuk ke Indonesia. Siapa? Yang pertama aliran Wahabi, pertama kali masuk ke Sumatera Barat, tetangganya Aceh. Lalu Syiah ini masuk ke Jawa, ke Surabaya, ke Jakarta dan sekitarnya. Bersamaan dengan itu muncul juga aliran lokal. Aliran ini ngaku pengikut ajaran tasawuf, tetapi mengajak jamaahnya meninggalkan sholat 5 waktu dan meninggalkan puasa serta ibadah-ibadah syariat yang lain. Artinya apa? Kalau sekarang ada ajakan orang meninggalkan agama, sejak dulu sudah ada, cuma bentuknya beda. Bedanya apa? Kalau sekarang mungkin lebih kuat, kalau dulu tidak begitu kuat. Nah, dari sini adik-adik yang belajar di dayah itu penting untuk memperkuat diri, mengembangkan dirinya. Apa? Yaitu melestarikan, menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh para ulama-ulama dulu di negeri kita. Kalau dulu sebelum kemerdekaan, aliran sesat itu ada 3, Wahabi, Syiah, dan aliran tasawuf yang berlebih-lebihan tadi. Kalau sekarang ada berapa? Lebih banyak lagi. Berapa? Apa 30? Masih kurang. Apa 300? Masih kurang. Ada berapa? Nggak tahu. Mungkin di negara kita ada 3000 macam aliran. Karena apapun berkembang di dunia ini. Tahun 2009 saya sama guru saya di pondok pesantren Sidogiri. Saya ini juga alumni pondok, alumni dayah. Tidak pernah ke perguruan tinggi. Saya belajar di dayah selama 20 tahun. Sejak kecil umur 10 tahun. Umur 10 tahun masuk dayah, 2 tahun pindah dayah lagi, 18 tahun. Baru pulang dari dayah untuk menikah. Nggak terasa, tahu-tahu sudah tua dan waktunya kawin. Dan anak pondok biasanya begitu rata-rata, itu santai aja gitu. Anak dayah biasa terlambat itu. Jadi memang karena memang saya ini alumni dayah, kemana-mana pakai sarung. Diundang ke luar negeri, berangkat pakai sarung. Kemana-mana. Dan ditanya, kenapa Kiai pakai sarung? Saya jawab, saya gak punya celana. Celana pondok itu anak dayah itu kadang celana dalam aja kadang nggak punya itu. Tapi yang laki-laki ya. Itu dulu ya, mungkin sekarang punya semua itu. Nah, tahun 2009 saya diperintah oleh guru saya membimbing adik-adik junior. Saya sudah pulang dari pondok karena ceramah kemana-mana perguruan tinggi. Akhirnya disuruh membimbing ustadz-ustadz yang senior meneliti aliran-aliran sesat di Indonesia. Karena kemampuan terbatas, maka yang diteliti di Jawa Timur bagian timur, separuh Jawa Timur. Itu separuh provinsi Jawa Timur tercatat sekitar 300 aliran. Berarti kalau satu provinsi sekitar 600. Di Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 600, berarti di Jawa itu diperkirakan 3000. Belum lagi di Sumatera. Artinya apa? Aliran-aliran sesat di negeri kita itu banyak. Itu tantangan kita anak-anak dayah.
Dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang perkembangannya merata di mana-mana ada 4. Siapa yang pertama? Wahabi. Wahabi ini merata, hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabinya. Di Aceh ini setelah tsunami Wahabi gemuk-gemuk. Mengapa gemuk-gemuk? Wahabi dulu punya dayah 6, dayahnya ada 6. Bahkan salah satu dayah Wahabi di Banda Aceh namanya dayah Imam Syafi'i. Dan hampir di seluruh Indonesia lembaga-lembaga Wahabi namanya Imam Syafi'i, padahal orangnya anti ajaran Imam Syafi'i. Ini Wahabi. Mengapa? Ya mereka memang suka bohong, suka tipu-tipu. Ini Wahabi. Kemudian yang kedua yang juga merata, tapi di bawahnya Wahabi, Syiah. Syiah ini juga banyak di Indonesia, tapi tidak ramai. Karena Syiah ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang banyak Habibnya. Kalau Habibnya gak ada Syiah. Karenanya kalau di Sumatera, Syiah ini yang berkembang di Medan, Sumatera Utara. Kemudian di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Lalu Palembang, di Palembang. Itu kalau di Sumatera. Kalau di Jawa ramai karena banyak kampung Habib. Lalu yang ketiga yang juga menyebar, penyebarannya rata, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini hampir di mana-mana, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Hizbut Tahrir. Yang keempat yang juga merata, terutama di kalangan masyarakat perkotaan dan perguruan tinggi Islam adalah liberalisme pluralisme. Dan ini saudara, liberalisme pluralisme yang paling bahaya. Ya sebenarnya bahaya semua. Cuma kalau Wahabi, Syiah, HTI ini levelnya level sesat menyesatkan. Kalau liberalisme ini levelnya kafir dan murtad. Dan ini sudah menyebar di negara kita. Ini semuanya adalah tantangan bagi para santri di dayah-dayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan aliran-aliran ini juga bikin dayah. Kalau dulu yang namanya dayah, pondok pesantren pasti aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang belum tentu. Wahabi bikin dayah, Syiah bikin dayah. Di Pekalongan itu ada pondok pesantren Al-Hadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi isinya Syiah. Gak mau pakai nama Syiah walaupun Syiah. Mengapa? Ahlus Sunnah ini punya daya tarik, punya daya jual. Imam Syafi'i punya daya jual. Orang Wahabi gak mau pakai nama dayah Wahabi misalnya, gak ada. Imam Syafi'i. Kalau HTI kita gak tahu punya dayah apa enggak. Liberal, tokoh-tokoh liberal yang punya dayah itu ada. Entah kalau di Aceh gak tahu. Itu aliran sesat. Ya kalau aliran-aliran lokal ya tidak hanya 4 aliran lokal. Ada aliran Aceh itu ada yang lokal itu. Ada aliran di Aceh masuk kelompok tasawuf tapi ulat, artinya melampaui batas, berlebih-lebihan. Itu di Aceh. Dan biasanya kalau di Dumai, di Medan, di Batam, di Sulawesi ada orang yang ikut itu, biasanya orang Aceh. Yang orang lokalan itu gak tahu itu apa, ya pokoknya ikut-ikutan gitu aja. Ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, modus penyebarannya itu beda. Kalau dulu Wahabi ini kalau dulu cara penyebarannya bikin kajian di masjid-masjid, ceramah. Dan mereka ceramah ini bayar. Ini mereka bayar. Di Bogor, saya pernah diundang di Bogor, salah satu masjid. Ada Habib ngundang saya. Ada apa Habib? Saya diminta ke sini. Kiai, dulu masjid ini sering diisi ustadz-ustadz Wahabi. Terus karena saya jadi divisi dakwah di masjid ini, saya gak boleh, Wahabi gak boleh. Kalau Wahabi mau ceramah, marbot-marbotnya saya kunci semua katanya. Semuanya saya kunci. Akhirnya protes. Setelah protes, karena Wahabi ini protes, karena ada salah satu takmir, salah satu DKM ini Wahabi.
minta di voting. Hanya di voting masyarakat sekitar masjid. Ternyata kita menang mutlak. Karena itu di perumahan 37 rumah tidak setuju Wahabi, ada 7 rumah setuju. Jadi kalah. Jadi pakai voting sekarang itu. Akhirnya apa? Setelah itu Wahabi datang ke saya, Beb, asalkan Ustadz Wahabi bisa ceramah di sini 2 minggu sekali, antum mau dikasih 3 miliar dan dikasih rumah. Jadi mereka ini ceramah bayar. Dulu Wahabi berani ceramah-ceramah di masjid, sekarang nggak berani. Mengapa? Sejak 3 tahun yang lalu atau lebih, kalau ada Ustadz Wahabi ceramah di masjid, oleh tengku-tengku alumni Dayah didatangi dan diajak debat, mereka agak siap lari-lari. Seperti di Aceh ya, ada Wahabi dari Jawa datang ke Aceh, didatangi sama tengku-tengku itu dan disuruh pulang gitu, nggak berani lagi. Akhirnya apa? Wahabi ini strateginya sekarang bangun Dayah. Orang-orang direkrut belajar di Dayah di pondok mereka, dan gratis, selain gratis masih diberi uang saku 1 bulan 750.000. Padahal Dayah-Dayah kita kan nggak ada yang gratis, ada? Nggak ada. Dan ustadznya, Ustadz Wahabi ini katanya gajinya sebulan $1.500. Kalau $1.500 itu berapa? Kira-kira 22 juta. Coba ustadz-ustadz di Dayah berapa dolar itu? Ini mereka ya. Jadi mereka. Nah, yang terpenting bahaya dari aliran-aliran itu apa? Wahabi ini sangat beda dengan kita. Perbedaannya apa? Kalau secara akidah, kita ini akidahnya, konsepnya sifat wajib 20. Wujud kidam bako. Kalau Wahabi beda. Apa Wahabi? Wahabi ini tauhid 3. Apa tauhid 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu akidahnya Wahabi. Dan ini tauhidnya Wahabi ini beda sekali saudara dengan kita. Tauhid rububiyah uluhiyah. Apa tujuannya tauhid rububiyah uluhiyah? Tujuannya adalah untuk mengkafirkan, mensyirikkan umat Islam yang berwasilah. Wasilah itu artinya apa? Umat Islam yang bertawassul, bertabarruk dan beristighatsah. Dikafirkan oleh Wahabi. Mengapa? Melanggar tauhid uluhiyah dan hanya tauhid rububiyah saja. Padahal kita gak melanggar, cuma mereka bikin aturan gak sesuai dengan ajaran Islam. Aturannya aja yang nggak sesuai, kita nggak melanggar tauhid. Kalau tauhid Islam kita nggak melanggar, yang kita langgar itu tauhid Wahabi. Karena tauhid Wahabi berbeda dengan tauhidnya Rasulullah. Beda. Mengapa? Tauhidnya Rasulullah mengajarkan tawassul, mengajarkan tabarruk, mengajarkan istighatsah. Wahabi melarang. Yang kita langgar itu tauhidnya Wahabi. Karenanya ada adik-adik yang ada di pondok harus menguasai apa dalil istighatsah, dalil tawassul, dalil tabarruk. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini dibuat sebagai lawan dari sifat wajib 20. Kalau kita ini konsep akidahnya, ideologinya sifat wajib 20, kalau Wahabi tauhid asma wa sifat. Bagaimana kontrasnya? Coba kita ya. Saya ini hanya ringan-ringan. Saya diskusi ringan, jangan berat-berat ya. Nanti kalau tanya jangan berat-berat. Kalau tanya yang berat-berat tanyakan sama Abi yang ada di sini. Biar buka kitab. Nah, mengapa? Karena ini sering digugat. Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Saya ketika di Dayah dulu sampai mengajar kelas tinggi, kawan-kawan di Dayah gak ada yang kritis. Setelah pulang dari Dayah, pertanyaan masyarakat lebih kritis. Ada yang tanya, Gus, apa Kiai? Ada Kiai tanya pada saya, apa Kiai? Kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya balik sama beliau, sampeyan minta berapa? Kok menanyakan 20?
Loh, saya bukan tanya begitu, bukan minta berapa. Maksudnya apa? Kenapa kok 20? Mengapa bukan 18? Bukan 22, bukan 25, kok 20 gitu loh. Ini pertanyaan kritis orang-orang yang ahlus sunnah. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, apa? Asmaul Husna itu kan 99. Terus kenapa sifat wajib bagi Allah 20? Kemana yang 70, yang 89? Apa dikorupsi katanya? Karena sekarang ini musim korupsi. Dikiranya ulama-ulama kita korupsi dalil gitu, padahal ya enggak. Ini kan pertanyaan filosofis, harus dijawab. Kalau Wahabi lebih parah lagi. Saya ngisi kuliah di University Teknologi Malaysia, UTM di Johor. Kiai, kata Wahabi sifat 20 bukan dari Islam. Dari mana? Itu dari orang-orang ahli filsafat Yunani, bukan dari orang Islam. Saya bilang, kalau orang ahli filsafat Yunani bertauhid dengan sifat 20, berarti mereka orang beriman, ahli tauhid. Kalau Wahabi menolak sifat 20, berarti Wahabi ini orang komunis. Mengapa? Menolak wujudnya Allah kafir, menolak qidamnya Allah juga kafir. Wahabi itu bodoh, nggak tahu apa isinya, tahu-tahu ditolak gitu aja. Karenanya kalau ada Wahabi menolak ajaran kita, jangan dipercaya. Mengapa? Mereka itu menolak biasanya karena tidak tahu. Mengapa? Mereka akan selalu tanya, mana dalilnya? Loh, nggak tahu, makanya tanya mana dalilnya. Kalau kita karena tahu nggak pernah tanya, langsung mengamalkan. Nah, ini contoh ya, dasar filosofi sifat wajib 20. Mengapa para ulama membangun konsep sifat 20? Atau apa tujuan sifat wajib 20 bagi Allah? Pertama, sifat wajib 20 ini mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, kenal sama Abi, kenal sama Walid, atau kenal Ustadz siapa, tahu orangnya, tahu perawakannya, ya mungkin tahu keahliannya di bidang apa, tinggalnya di mana, begitu. Itu kalau kenal orang. Kita ini kepada Allah wajib makrifat, wajib kenal. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana mengenal Allah di dunia adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Jadi itu sebenarnya. Yang kedua, mengapa kok 20? Mengapa bukan 25? Mengapa bukan 30? Kata para ulama kita, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Artinya apa? Lebih 20 akal kita tidak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, mengenal orang-orang di sekitar kita, kemampuan kita terbatas. Betul? Saudara kenal saya, kenal kan? Ya tapi kenal ya gini aja. Kalau ditanya tentang saya lebih dalam, nggak tahu. Coba, saya ini kira-kira sudah kawin apa belum? Hah? Belum. Belum katanya. Artinya apa ya? Marifat kita ini kepada kawan terbatas, apalagi kepada Allah. Kemampuannya cuma 20. Yang ketiga, mengapa 20? Sifat 20 ini menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Jadi identitas Allah. Ada Tengku lama di pondok, didatangi oleh mamanya ibunya, ditanya, kamu gak mau kawin, kamu sudah lama di dayah. Apa kata dia? Mama ini pertanyaannya terlambat. Mengapa? Saya nunggu 5 tahun pertanyaan kayak gini. Karena orang gak kawin tuh kadang-kadang gak ada yang dorong itu. Akhirnya tanya, Mama, apa ada calon untuk saya?
Biasanya kan begitu loh, kamu sudah disiapkan. Pasti begitu, mamanya sudah punya persiapan. Tanya lagi seperti siapa, kan pasti begitu. Wah, kalau kamu ya anak mama disiapkan yang cantik, tapi agak gemuk. Nah, artinya apa? Kita ini kalau berkenalan dengan orang kan dasar-dasar kan pertanyaannya. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Umur berapa sekarang? Kalau masih muda ditanya sudah kawin apa belum? Kalau agak tua ditanya berapa anaknya? Kalau sangat tua ditanya lagi berapa cucunya? Ya beda-beda lah pertanyaan itu. Makanya di pondok jangan lama-lama kalau sudah waktunya kawin itu. Nanti dikira sudah punya anak, padahal belum kawin itu. Nah, sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Karena itu kebalikan dari wujud, yaitu adam, mustahil bagi Allah. Dan ini saudara-saudara, dalil sifat wujud ini harus kita tanamkan kuat-kuat kepada generasi di bawah kita. Mengapa? Kalau dalil sifat wujudnya gak kuat, bahaya. Khawatir anak-anak kita, adik-adik kita keluar dari dayah masuk perguruan tinggi. Lalu jumpa dengan dosen. Saya tadi ngisi di Masjid Lancang Garam, Lok Sumawi. Ada orang tanya, Kiai gimana menanggapi ucapan profesor? Apa kata dia? Ayo di mana Allah? Mana buktinya? Mana dalilnya? Saya bilang mestinya profesor itu belajar masuk tingkat ibtidaiyah lagi. Loh, mengapa? Dalil wujudnya Allah itu pelajaran ibtidaiyah di dayah. Kok profesor gak tahu? Itu namanya terlalu. Dalil wujudnya Allah ini banyak. Cuma biasanya para ulama ya, ini hanya aktualisasi saja. Saya kira antum semua hafal. Cuma mungkin caranya beda dengan saya. Apa dalil wujudnya Allah? Biasanya di dalam kitab-kitab tauhid, dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Alam itu artinya apa saja selain Allah. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Karena alam ini perkara baru. Apa buktinya baru? Alam ini selalu berubah. Kita berubah, orang tua kita berubah, adik-adik kita berubah, bangunan berubah, mobil, semuanya berubah. Setiap sesuatu yang berubah itu berarti perkara baru. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang menciptakan, dan itu adalah Allah. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin alam itu jadi sendiri? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Alam ini jangankan menciptakan dirinya, menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah itu gak bisa. Gak bisa. Kata Sayyidina Ali, puncak ketinggian manusia umur 22 tahun. Kalau ke atas 22 tidak akan tambah tinggi. Jadi kamu yang usianya masih di bawah 22 akan tinggi lagi. Kalau sudah 22 gak bisa. Ada amalan atau misalnya makanan bisa tambah tinggi lagi. Gak ada. Karena puncak kecerdasan kata Sayyidina Ali usia 27 tahun. Kalau kemampuannya sebelum 27 sehari hafal 5 bait, ya sampai itu dah. Kalau sudah 27. Nah, kesempurnaan fisik penduduk surga itu usianya 33. Itu kalau masuk surga 33. Makanya di dayah walaupun tua gak apa-apa. Nanti kalau masuk surga umurnya 33. Kalau sudah tubuh 33 berkurang lagi. Itu kita ini menjaga diri agar gak berkurang gak bisa. Kalau sudah 33 ke atas, kulit mulai kendor ya.
Kemudian rambut satu demi satu berwarna perak, semakin cerah alias uban. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah, patah pinggir, patah tengah, lalu perlu dicabut. Itu ya tidak berubah, gak bisa. Artinya apa? Manusia ini mempertahankan dirinya tidak bisa, apalagi menciptakan dirinya. Ada pertanyaan lagi, apa gak mungkin yang menciptakan itu juga perkara baru? Ya gak mungkin, tidak terbukti perkara baru mampu menciptakan perkara baru. Berarti yang menciptakan ini adalah Allah dan wajib bersifat qidam. Artinya apa? Wujudnya Allah tanpa permulaan. Nah, pertanyaan kedua, Allah yang wujud sejak kapan? Jawabnya sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Kata Wahabi apa? Enggak boleh pakai sifat qidam. Istilah qidam enggak boleh. Mengapa? Tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Padahal di dalam hadis ada. Dan qidam ini menjadi ijma' di kalangan para ulama. Wahabi tidak tahu. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah sifat baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Karenanya Allah gak ada tanggal lahirnya. Kalau kita di pondok itu biasanya agak ada kartu tanda pengenal ya. Pengenal, ada raport, ada KTP, kan ada tanggal lahir itu. Ada tanggal lahir. Allah gak ada tanggal lahirnya karena qidam. Dan kita nanti yang ada di sini ada tanggal matinya setelah meninggal. Kalau anaknya orang ahlus sunnah ditulis di kuburannya, almarhum ayah ini meninggal tanggal sekian. Allah gak ada tanggal matinya karena bersifat baqa. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud qidam dan baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah tidak serupa dengan perkara baru. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya Allah seperti apa? Kata Wahabi, Allah itu mukhalafatu lil hawaditsi tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ajaran Wahabi ini mirip ajaran Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Karenanya akidahnya Yahudi abang akidahnya Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Ada yang namanya Wahyudi. Ini bukan Wahyudi yang di sini. Dan itu gak boleh saudara. Wahabi akidah begitu itu berarti tajsim, menjasmanikan Allah. Kata Imam Suyuti, Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu sebenarnya adalah orang kafir karena tidak makrifat kepada Allah. Itu pertanyaan keempat. Saya agak jelaskan dalilnya. Dalilnya ya ada di kitab itu. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan orang yang mengatur atau menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat, tempatnya gak boleh panas, makanya banyak kipasnya. Dan jangan terlalu dingin. Mengapa? Kalau dingin nanti ngantuk. Makanya kita ini kipas tapi agak hangat itu.
Beda ya. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya, di mana alamat Tuhan? Kata Wahabi, kamu belum tahu. Loh, memangnya kamu tahu? Ya tahu katanya. Di mana? Di Arasy. Tuhan itu tempatnya di Arasy. Loh, jauh sekali ya. Gimana kalau kita ada perlu? Pesawat belum ada jurusan Arasy. Kata Wahabi apa? Jangan khawatir. Mengapa? Karena setiap pukul 3 pagi Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ditanya dia, ngapain turun? Mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangun. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung mau jawab dia. Mengapa? Karena kalau jawab ya gak dengar, kafir dia. Kalau jawab sebenarnya dengar sih, takut ditanya lagi. Ya kalau dengar dari Arasy ngapain turun? Gak bisa jawab lagi. Nanti Wahabi ditanya lagi, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena waktu Indonesia bagi 3 dan Aceh dengan Malaysia beda. Kalau waktu istiwa tambah beda lagi, jalan terus. Apa kata Wahabi? Ya turun terus sesuai waktu daerah masing-masing. Wahabi ditanya lagi, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Berarti bukan turun, itu pindah-pindah namanya. Itu artinya apa? Ajaran Wahabi itu gak masuk akal. Ajaran itu kalau tidak benar biasanya bertentangan dengan akal. Itu Wahabi. Dan Wahabi ini parah saudara. Mengapa? Kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Tuhan tinggal di Arasy itu kafir. Itu kata mereka. Kalau kita enggak mengkafirkan. Menurut kita di Syarah Jauharah ya, di kitab-kitab tauhid, Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di Arasy tidak kafir, tapi sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Jadi ini namanya akidah Wahabi. Kita harus tahu dalil-dalilnya. Insya Allah ya anak-anak dayah ya tahu. Ini yang kontras dengan tauhid asma wa sifat. Nah, dan banyak ya ajaran Wahabi yang beda dengan kita itu banyak. Yang terakhir yang berbahaya ini liberalisme pluralisme. Itu lebih bahaya. Mengapa bahaya? Ya karena liberal ini keluar dari Islam. Ini yang terbaru, Ada orang liberal, kelompok Islam Nusantara, disebut dengan singkatannya INUS atau aliran Nusantara, disingkat dengan A. Ya orang liberal ini alirannya begitu memang. Apa kata kelompok Nusantara? Islam Nusantara itu Islam yang baik, Islam Arab, Islam abal-abal katanya. Rasulullah itu loh, kata kelompok liberal ini, orang Arab tuh gak bagus, orang Nusantara bagus. Loh, Rasulullah lahir di Arab. Apa kata mereka? Itu kebetulan. Bahkan orang Islam Nusantara ini sampai menjuluki orang Arab apa? Kadrun, kadal gurun kata. Gak boleh itu. Orang Arab ini, bangsa Arab ini bangsa pilihan. Beda dengan bangsa Nusantara. Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Karenanya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu yang terbaik. Apa saja itu, pokoknya ada hubungan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab, dari keluarga Bani Hashim, dari suku Quraisy. Itu semuanya terbaik saudara. Mengapa? Mereka golongan yang dipilih untuk melahirkan Rasulullah. Karenanya nama-nama Arab bolak-balik disebut dalam Al-Quran. Nusantara gak ada di Al-Quran. Ada? Gak ada. Rasulullah lahir dari suku Quraisy. Quraisy dipuji oleh Allah. Gimana? Turun surat Quraisy. Surat Nusantara gak ada.
orang Arab memang pilihan. Disebut di dalam Al-Quran karena dipilih. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, ini di khutbah Jumat, innallaha astafa Kinanata min bani Ismail wastafa min Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar. Bani Hashim, Quraisy, Kinanah, Bani Ismail, Arab, semuanya terpilih. Mereka ini golongan terpilih, artinya lebih baik daripada bangsa Nusantara. Ya, orang liberal memang meninggi-tinggikan Nusantara, merendahkan bangsa Arab. Lalu apa kata orang Nusantara? Orang Arab itu kadrun. Apa kadrun? Kadal gurun. Gak betul itu. Mengapa? Kadal itu gak pakai baju. Orang Arab sejak masa jahiliyah bajunya lengkap. Orang Arab yang sombong pada masa jahiliyah bajunya dibikin menjuntai di bawah mata kaki. Itu yang sombong. Karenanya Rasulullah diutus ditegur. Man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang menjuntaikan bajunya di bawah mata kaki karena sombong masuk neraka. Itu maksudnya orang jahili ya. Kalau orang Islam nggak ada yang sombong karena sarung di bawah mata kaki, nggak ada. Mengapa? Wong sarungnya sarung Wadimor, harganya 60.000. Apanya yang dibuat sombong? Sombong itu kalau ke masjid mobilnya selalu pakai Alphard, baru itu khuyala namanya. Artinya apa? Orang Arab tuh pakai baju gak cocok dibilang kadrun. Yang gak pakai baju saudara bangsa kita Nusantara. Orang Nusantara ini dulu bajunya minim. Yang laki-laki yang ditutup cuma alat bagian depan. Namanya koteka. Koteka kan ya, itu Nusantara yang asli itu. Dan kotekanya dibikin besar, naik ke atas. Mengapa dibuat besar? Agar dikira punya dia besar. Padahal kecil itu. Karena kalau ketahuan kecil nanti ya gak mau mereka. Artinya apa? Gak cocok kalau orang Arab dibilang kadrun. Karena orang Arab pakai baju. Yang gak pakai baju orang Nusantara. Rasulullah itu lahir di Arab, itu pilihan. Mengapa pilihan? Para nabi ini diantara sifat wajibnya harus ajmalan nas, orang paling ganteng, paling tampan. Dan orang Arab itu lebih tampan daripada orang Nusantara. Kalau ada nabi lahir di Nusantara gak bisa. Mengapa? Kalah saing dengan bangsa lain. Kalah saingan. Ini kata orang Nusantara, banyak loh nabi lahir di Nusantara katanya. Padahal gak ada buktinya. Loh ada buktinya. Apa? Di Yogyakarta ada kabupaten namanya Sleman. Itu tempatnya Nabi Sulaiman katanya. Padahal itu nama baru. Gak betul. Memang orang Arab itu paling istimewa. Saya ini terakhir ya, tahun 2003 sempat tinggal di Eropa. Diutus kiai saya ikut rombongan para kiai ke Eropa. Saya waktu itu masih di Dayah, belum menikah. Kawan-kawan sebelum berangkat bilang pada saya, kawan-kawan yang di perguruan tinggi, Ustaz, kalau nanti sampai di Eropa terkejut. Mengapa? Karena di Inggris, waktu itu di Inggris itu kalau ada 5 gadis berjalan, yang cantik 6 orang. Maksudnya apa? Gak ada yang jelek, gak usah milih di sana itu. Ngambil pasti dapat yang cantik. Beda dengan di sini, harus pilih-pilih. Dan ternyata bagaimana saudara? Begitu pesawat mendarat di bandara Heathrow di London, masuk bandara terkejut. Mengapa? Kok beda dengan di Indonesia ini? Beda memang. Senang melihat.
Lama-lama setelah lama tinggal, kebetulan kampus kami itu kampus Pakistan India. Kawan-kawan bilang, Gus, beda ya kata. Kenapa? Ternyata orang Inggris masih kalah dengan orang India dan Pakistan. Lebih bagus mereka. Ternyata betul diperhatikan. India, Pakistan lebih bagus daripada Inggris. Diperhatikan itu. Lama-lama kawan-kawan kita berkesimpulan, loh, ternyata India, Pakistan masih kalah, Gus. Kalah sama siapa? Masih lebih bagus Arab. Arab lebih bagus. Oh, pantesan Rasulullah itu lahir di Arab. Karena para nabi ini harus paling ganteng, nggak boleh kalah ganteng. Ya mudah-mudahan yang sebelah kanan dapat suami yang ganteng, dan nanti yang sebelah kiri istrinya cantik-cantik. Amin Allahumma amin. Saya kira itu ya. Artinya apa? Ini tantangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di luar. Ya kalau di Pulau Gading nggak aman-aman saja. Tapi di luar ini saudara-saudara kita umat Islam tantangannya berat. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini ada sesi tanya jawab mungkin 15 atau 20 menit. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Barangkali ada yang mau tanya. Gak ada ya gak apa-apa itu. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.